Ex-Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono mengatakan ada dalang pengendali di balik kericuhan demonstrasi di depan gedung DPR pada hari Senin 25 Agustus lalu. Karena saya tahu saya enggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar tapi saya mengalami semua dan ini ada yang main, kata Hendro di Istana Kepresidenan pada hari Kamis 28 Agustus di Jakarta. Hendro belum mengungkap siapa dalang di balik kericuhan tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa mereka merupakan aktor non-negara dari luar negeri. Apakah Hendro Priyono cuma melempar isu? Apakah pemerintah semakin represif? Dan siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari narasi shadow connection ini? Rakyat atau elit politik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institute, Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Masya Allah, Bung Rocky, kita bertemu kembali setelah kemarin kita membahas almarhum Afan Kurniawan, dan kali ini katanya ada shadow connection di balik situasi kemarin. Jika benar ada dalang di balik kerusuhan, menurut Anda, Bung Rocky, bukti konkret apa yang sudah ditemukan? Baik berupa aliran dana, pola komunikasi yang terorganisir, atau instruksi lapangan, dan bagaimana menurut Anda bukti tersebut diverifikasi secara independen agar tidak sekedar menjadi narasi politik untuk menutupi kegagalan negara mengelola aspirasi rakyatnya, Bu? Iya, sebenarnya saya menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, akhir-akhir ini memang negeri ini banyak sekali dihebohkan dengan eh, kebijakan dan pernyataan dari para petinggi negeri, para penguasa yang tentu menambah gaduh dan riuh perpolitikan di negeri ini. Jadi kalau terakhir ada ucapan bahwa aksi massa ataupun demonstrasi ada dalang di baliknya, nah ini memang perlu dibuktikan ya. Ini kan sebenarnya sebagai suatu isu baru yang dilempar. Walaupun dalam benak publik, eh, setiap persoalan itu bisa saja dicari dalangnya, pasti ada dalangnya. Dan kalau kita mau urut-urut, itu tergantung dalangnya ada di level mana. Apakah sampai level akar masalah yang membuat itu semua terjadi, atau dalam hanya yang di permukaan yang memainkan peran seperti di pentas panggung tersebut. Di dalam suatu pertunjukan itu kan ada pemainnya, ada apa orkestranya, ada hostnya, ada sutradaranya, bahkan di balik sutradara itu kan ada juga yang mengarahkan sutradara ataupun yang mendanai dan seterusnya. Jadi eh, tergantung level mana kita memandangnya dalam itu. Nah, kalau sekedar yang mengarahkan massa, tentu kita bisa melihat menuding dalangnya orang yang mengarahkan massa. Kalau kita mau urut lagi kenapa ada sampai pengerahan massa, tentu massa itu bisa digerakkan, diarahkan kalau ada motivasi yang mendalanginya atau mendorongnya. Nah, motivasinya dari mana? Ternyata kalau kita urut-urutkan ada kebijakan yang memotivasi rakyat untuk turun. Kebijakan apa itu? Kebijakan dari rejim yang berkuasa, kebijakan pemerintah yang eh, menaikkan pajak tinggi, di satu sisi menaikkan juga gaji para anggota dewan, para pejabat di komisaris dan seterusnya itu yang tinggi-tinggi sekali pendapatan atau gajinya. Dengan itu terjadilah kesenjangan yang makin membuat marah rakyat dan kemudian ada pernyataan dan sikap arogan dari para penguasa yang memicu pernyataan tersebut memicu kemarahan rakyat. Nah, kalau kita lihat dalangnya terjadinya kerusuhan, terjadi massa marah, bisa saja dalangnya di level pembuat kebijakan karena masyarakat sampai bergerak. Atau di mana level yang menambah kemarahan, misalnya karena ada pernyataan dari para politisi yang menantang Bupati Pati yang kemudian
menantang rakyatnya, jangankan 5.000, 50.000 pun saya tidak akan mundur misalnya. Ini memancing. Nah, kalau sampai level itu bisa didapatkan di situ. Atau level dibalik lagi yang lebih jauh lagi gitu. Apakah itu perintah dari pemerintah pusat atau memberi ruang atau hukum yang memberi ruang dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini tergantung kita meletakkan dalangnya. Apakah dalang hanya seputar kerusuhan itu atau dalang yang hanya membuat misalnya terjadinya pembakaran atau penjarahan, siapa dalangnya, ini tergantung levelnya. Nah, yang tahu persis dan punya perangkat yang utuh, yang lengkap, saya pikir hanya pemerintah yang punya semua itu. Pemerintah itu punya apa sistem, punya aparat, punya sarana, punya institusi yang bisa untuk mendeteksi semua itu. Sehingga sebenarnya yang tahu persis persoalan dan dalangnya, yang detailnya itu tentu yang lebih mudah mengetahui dan lebih dapat akses yang lebih valid, yang lebih banyak datanya tentu dari pemerintah. Dia punya badan intelijen, dia punya aparat di lapangan misalnya untuk aparat penegak hukumnya, dia punya aparat institusi yang lain, dia punya apa Forkompinda dan seterusnya. Dan pasti dia akan minta laporan, dia mintakan informasi itu. Sehingga kalau kita bisa melihat siapa dalang yang sesungguhnya, tentu sebenarnya yang paling cepat tahu, yang paling punya data banyak itu adalah pemerintah atau penguasa yang tahu persis itu. Baik dari aliran dananya, baik dari pelaksananya, baik dari munculnya masalah tersebut, apakah dipicu oleh kebijakan, apakah dipicu oleh pernyataan yang menyakitkan atau sikap yang arogan dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini, eh, ketika ada pernyataan bahwa ada dalang di balik gerakan itu, tentu dengan mudah bisa ditebak bahwa memang ada dalang itu, tapi siapa yang paling tahu adalah pemerintah, karena pemerintah yang punya berbagai institusi, berbagai aparat, bahkan berbagai sarana yang canggih-canggih untuk bisa mendeteksi dan mengetahui itu. Jadi kalau itu justru dilempar, dituduhkan kepada publik, saya pikir ini adalah upaya untuk mengalihkan isu yang awalnya apa, mengarah kepada ketidakpuasan publik, akhirnya dituduhlah publik yang menjadi dalang keributan atau kekacauan tersebut. Padahal publik itu hanya bagian dari korban kebijakan dan menimbulkan ekses dan efek yang akhirnya terjadi ketidakpuasan, ketidakpuasan menimbulkan kemarahan, kemarahan dipicu lagi dengan apa sikap yang arogan yang menantang atau dipicu ucapan-ucapan yang malah membuat publik semakin marah dengan misalnya disebut pernyataan membubarkan DPR itu adalah pernyataan orang yang paling tolol sedunia misalnya. Justru menyakiti publik bahasan dari tokoh politik. Saya pikir ini justru kalau di apa cari dalam persoalannya tentu akan ketemu. Tetapi kalau dilakukan oleh publik tentu ada keterbatasan untuk mencari tahu dan mengakses informasi. Dan akses yang paling bisa didapatkan yang valid adalah pemerintah itu sendiri karena dia punya segalanya di situ, baik aparat, baik juga institusi, baik juga sarana dan prasarananya. Dan itu termasuk perangkat hukumnya, dia punya kewenangan untuk mengakses segala macamnya, termasuk menelusuri rekening, termasuk menelusuri akses informasi dan seterusnya. Saya pikir ini yang butuh didudukkan persoalan itu. Begitu Bung Enggi. Dan menurut Anda apakah adakah aktor politik atau kelompok yang paling diuntungkan dari kerusuhan ini? Ada juga yang mengarah apakah benar berasal dari kekuatan lama yang seperti yang dituduhkan ini, Bu? Ya, kalau dikatakan apakah ada aktor politik atau kelompok politik yang mendapatkan keuntungan tertentu dari peristiwa-peristiwa politik yang ada? Saya pikir semua peristiwa politik dan momen politik itu pasti bisa diambil benefit politiknya dari para politisi itu sendiri. Jadi setiap politisi pasti bisa memanfaatkan setiap peristiwa politik demi benefit politik bagi pribadinya
bagi kelompoknya dan bagi eh, partainya. Jadi kalau kita lihat kelihayan, kecerdikan para politisi itu untuk memanfaatkan dan mengambil momen tersebut sebagai panggung politiknya atau sebagai sarana yang bisa digunakan untuk mendapatkan benefit politik yang tinggi. Misalnya saya berikan contoh ya, begitu ada kasus tertabraknya saudara Afan sehingga wafat dan semoga beliau diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosanya dan diterima amal solehnya. Tentu dengan peristiwa itu banyak para politisi yang bisa mengambil momen tersebut untuk mendapatkan benefit politik. Misalnya kita lihat berapa banyak tokoh politik yang kemudian tampil jadi humanis, datang menyampaikan bela sungkawa, kemudian akan memberikan bantuan atau akan menanggung biayanya dan seterusnya dan seterusnya. Ini setiap peristiwa apapun, bahkan peristiwa duka sekalipun, bagi para politisi itu bisa dijadikan momen untuk meningkatkan citra politiknya, bahkan mengambil benefit politik yang besar dari situ. Tinggal tergantung kelihayan dia untuk bisa memanfaatkan itu. Jadi yang awalnya itu sebuah peristiwa politik itu sebenarnya bisa saja negatif buat dia, tetapi dia bisa dengan tepat itu bisa mendapatkan keuntungan politik, bahkan bisa membalikkan keadaan politik yang awalnya itu negatif, tetapi bisa menjadi positif bagi dirinya, dan bahkan lebih dari itu bisa mengambil banyak sekali benefit politik atau keuntungan politik. Dan ini biasa dilakukan oleh para politisi. Sehingga saya contohkan tadi, kalaulah ada peristiwa aksi yang menuntut apa, hak-hak rakyat atau kebijakan penguasa yang zalim, walaupun yang mengeluarkan kebijakan zalim itu adalah penguasa, tetapi ketika tuntutan itu dilakukan oleh publik dan penguasa itu pandai mengambil momen politik tersebut, maka itu justru bisa menjadi legitimasi, mendapatkan pengakuan jika berhasil dipertahankan, maka justru itu mendapatkan dukungan politik yang jadi lebih besar lagi. Walaupun awalnya kebijakan itu dianggap zalim, misalnya menaikkan pajak yang begitu besar misalnya, atau menaikkan BBM misalnya harga, dan begitu naik masyarakat merasa itu suatu kezaliman. Dan begitu eh, kezaliman itu dirasakan berat bagi masyarakat, masyarakat menyuarakannya bahkan sampai aksi dan demo, kemudian itu dikapitalisasi, mereka demo dan seterusnya, kemudian demo itu menjadi anarki misalnya, dan anarki itu yang akan dibahas bukan lagi substansi awalnya. Dan ini kita nampak bahwa proses itu terjadi dari awal adalah aksi tuntutan terhadap sikap dan arogansi para politisi di DPR yang gajinya naik tapi menari-nari. Walaupun kita tahu juga bahwa bukan hanya politisi di Senayan, bukan hanya anggota DPR, banyak juga para eksekutif juga, para pejabat lain juga yang begitu gajinya naik dan mereka juga senang menampakkan kesenangan di tengah penderitaan rakyat yang dibebani pajak yang begitu tinggi. Tetapi yang membuat kemarahan kan respon berikutnya. Begitu muncul arogansi dan ucapan yang justru menyakiti rakyat, justru itu menambah lagi persoalan baru. Tetapi bagi para politisi itu bisa saja dijadikan kapitalisasi untuk mengambil benefit politik lainnya. Dan kalau itu dilakukan misalnya dengan eh, pajak yang naik tersebut, aksi demo terjadi, tetapi setelah aksi demo itu pajak juga tidak diturunkan. Kenapa? Karena substansi aksi tadi sudah bergeser dari awalnya kezaliman terhadap pajak, juga ke sikap DPR yang arogan ataupun wakil rakyat yang justru hedonis dan seterusnya yang menambah kemarahan. Akhirnya justru itu selesai dengan tindakan beberapa apa kebijakan baru yang justru tidak menganulir kebijakan utamanya, tetapi justru menimbulkan yang lain. Misalnya dengan isu yang awalnya menuntut pembubaran DPR itu bisa digeser menjadi isu yang jadi anarkis, dan yang dibahas selanjutnya itu justru ekses dari tuntutan tersebut, yaitu mungkin penangkapan, pembakaran dan seterusnya, perampasan atau penggerebekan dan seterusnya, termasuk penjarahan. Saya pikir itu yang akan diekspos terus-menerus dan akhirnya itu selesai dan nanti ujungnya pajak tetap naik.
pajak tidak dikurangi. Itulah yang dikategorikan bahwa setiap momen politik bisa digunakan dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik untuk mendapatkan benefit politik bagi para politisi pribadi tertentu maupun politisi kelompok tertentu, bahkan termasuk dari rejim tertentu. Jadi setiap peristiwa itu bisa saja persoalan dari rakyat itu dialihkan atau dipecahkan jadi banyak, kemudian ada yang dikanalisasi atau disalur-salurkan, ada yang digoreng-goreng dulu sampai apa kering bahkan mungkin capek kita dengarnya, dan tetap saja akhirnya eh, dialihkan menjadi isu yang lain dan substansi dari tuntutan awal yang menjadi persoalan itu justru tidak tersentuh. Dan saya pikir ini akan arahnya juga bisa saja seperti itu, dan orang akan digeser kepada persoalan ekses dari aksi yang apa dianggap brutal, dianggap anarkis tadi, itu yang akan ditonjol-tonjolkan terus. Sementara apa sumber utama terjadinya aksi itu, tuntutan utama agar terjadi perubahan di perilaku maupun kebijakan itu justru tidak disentuh. Dan mungkin ujungnya pajak tetap naik tinggi, mungkin juga apa kebijakan lainnya juga tidak tersentuh. Saya pikir itu Bung Enggi. Baik, jazakallah Bung Rocky untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita bersama. Jazakallah sekali lagi Bung Rocky untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.